Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatus Zahroh, NIM T 2018-4005. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kurikulum K13 dan pembelajaran tematik. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan tentang kurikulum K13. Kurikulum K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan SD maupun MI yang dilakukan pada saat ini, sehingga kurikulum K13 itu memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Untuk pembelajaran tematik terpadu diterapkan di SDMI dalam kurikulum K13 berlandaskan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013, sehingga kurikulum K13 dan pembelajaran tematik ini sudah diterapkan pada sekolah SD atau MI pada kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian, pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan adalah intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Kemudian, apa sih intradisipliner itu? Intradisipliner adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan setiap mata pelajaran yang diintegrasikan melalui tema, sehingga sikap dan pengetahuan itu dijadikan dikolaborasikan dengan tema. Selanjutnya adalah interdisipliner ya. Penggabungan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran hingga menimbulkan keterkaitan. Ini tuh seperti ini. Sama ya, pada mata pelajaran IPA sama matematika itu dikaitkan gitu. Kalau semua kan bisa berupa contoh cerita, bisa bahasa Indonesia sama matematika itu bisa, sehingga kalau mau membuat soal itu bisa berupa cerita terlebih dahulu, tetapi di situ mengandung soal matematika seperti itu. Yang selanjutnya yaitu multidisipliner, di mana pendekatan tanpa mengaitkan kompetensi dasar, sehingga setiap mapel itu memiliki kompetensi sendiri seperti itu. Yang selanjutnya adalah transdisipliner, di mana pendekatan mengaitkan pada keadaan alam sekitar. Kita lihat saja pada pelajaran IPS, kemudian kita kaitkan seperti ini. Kalau semua banjir kan itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Kita contohkan saja pada yang sering terjadi, yaitu banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga terjadilah banjir. Kita beritahu saja kepada anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan, karena jika membuang sampah sembarang itu dapat menyebabkan banjir seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Terima kasih. Saya Siti Munafisa, NIM T 2018-4034 sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum 2013. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud komponen adalah bagian atau unsur. Jadi, komponen kurikulum 2013 artinya adalah bagian atau unsur yang ada di dalam kurikulum 2013. Komponen kurikulum 2013 ini ada 5, yaitu tujuan, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Namun yang akan saya bahas di sini hanya 2, yaitu tujuan dan materi pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Yang pertama, tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan ini adalah sesuatu hal yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Para pakar pendidikan Islam sepakat bahwa tujuan dari pendidikan ini mencakup 4 hal. Yang pertama, mendidik akhlak dan jiwa mereka. Yang kedua, menanamkan rasa keutamaan. Yang ketiga, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. Dan yang keempat, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Komponen yang kedua adalah materi pembelajaran.
Yang dimaksud materi pembelajaran adalah suatu benda atau sesuatu yang dibahas dalam pembelajaran. Materi pembelajaran ini disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama adalah teori. Teori ini adalah seperangkat konstruk atau konsep. Yang kedua adalah konsep itu sendiri. Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dan kekhususan-kekhususan, merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi ini adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat ini adalah prinsip. Prinsip adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima adalah prosedur. Prosedur ini adalah langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang keenam adalah fakta. Fakta adalah informasi khusus materi yang dianggap penting. Kemudian yang ketujuh adalah istilah. Istilah ini adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kedelapan adalah contoh atau ilustrasi. Contoh atau ilustrasi ini merupakan hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian ataupun pendapat. Yang kesembilan adalah definisi. Definisi adalah penjelasan tentang makna dan pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang ke-10 adalah preposisi. Preposisi adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum itu sendiri. Jadi secara garis besar materi pembelajaran ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Dilanjutkan ke materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurul Maghfirah, NIM T2018-4008. Saya dari kelompok 2 perencanaan pembelajaran yang membahas tentang kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum 2013, meneruskan penjelasan dari Saudara Nafisah. Komponen kurikulum 2013 sendiri terdiri dari 5, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, serta evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi, organisasi, serta evaluasi. Strategi pembelajaran yaitu cara yang ditempuh untuk melakukan pengajaran, cara yang dilakukan dalam melakukan teknik penilaian, bimbingan, penyuluhan, serta cara di dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Kemudian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum menurut pakar terdiri kurang lebih dari 6 pengorganisasian, yaitu mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkolerasi, inti masalah, program yang berpusat pada anak, bidang studi, serta eklektik program yang terpusat pada mata pelajaran serta peserta didik. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini dimaksudkan untuk memeriksa kinerja hasil kurikulum secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sintanuria, NIM T2018-4020. Di sini saya sebagai presentator terakhir yang akan menerangkan tentang karakteristik pembelajaran tematik. Nah, karakteristik pembelajaran tematik itu apa? Pembelajaran tematik itu merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan bagi anak sekolah dasar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembelajaran tematik juga merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan satu tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman yang lebih bermakna kepada peserta didik.
Nah, pembelajaran tematik itu memiliki banyak keuntungan. Nah, yang pertama, keuntungannya yaitu peserta didik mudah memusatkan pembelajaran pada suatu tema tertentu. Contohnya seperti ini, saya punya buku, ini adalah buku tematik kelas 5, tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Nah, ini ada berarti dalam semester ini kita mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Temanya peristiwa dalam kehidupan. Nah, di dalamnya sini kita mempelajari beberapa mata pelajaran. Contohnya seperti ini. Mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA itu dipelajari dalam pembelajaran 1. Kemudian pembelajaran 2 yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, pembelajaran 3 Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN, dan seterusnya. Itu adalah merupakan contoh dari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan, karena dalam satu tema itu terdapat beberapa macam mata pelajaran, maka dalam satu pelajaran itu materinya cenderung lebih sedikit, tidak terlalu banyak, jadi siswa itu tidak terlalu bosan gitu, tidak terlalu monoton pada materi yang berpaut banyak seperti itu. Nah, yang selanjutnya nomor 4, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu membahas tentang puisi. Nah, pengalaman dia tentang puisi itu apa? Contohnya seumpamanya dia pernah mengikuti lomba puisi sekecamatan seumpamanya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dipelajari tersebut. Nah, nomor 5 yaitu peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan itu dalam konteks tema yang jelas. Kalau ini tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, berarti kita membahas tentang seputar peristiwa dalam kehidupan. Nah, apa saja peristiwa dalam kehidupan itu akan dipelajari dalam beberapa mata pelajaran. Nah, seperti itu. Yang keenam yaitu peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata, lebih bisa terbuka kepada gurunya. Jadi siswa itu lebih aktif gitu, mampu berkomunikasi langsung dengan gurunya ketika dia tuh dalam kesulitan, dia bisa langsung bertanya. Nah, yang terakhir yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Nah, selebihnya yaitu untuk kegiatan remedial, kegiatan pemantapan, dan kegiatan pengayaan. Contohnya seperti itu. Nah, menurut Depdiknas tahun 2006, pembelajaran tematik itu memiliki karakteristik, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi di sini seorang guru itu memusatkan peserta didik biar lebih aktif lagi dalam belajar. Nah, bagaimana caranya itu adalah tergantung strategi guru yang digunakan, begitu. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Contohnya seperti tadi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang puisi. Nah, ini langsung dikaitkan dengan pengalamannya siswa tersebut, yaitu dia pernah mengikuti lomba baca puisi sekecamatan, seumpamanya begitu. Nah, yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dan dari berbagai mata pelajaran. Dari setiap mata pelajaran itu terdapat konsep-konsep yang berbeda, begitu. Yang bersifat fleksibel. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan prinsip belajar
sambil bermain yang menyenangkan. Nah, itu adalah contoh salah satu yang disukai siswa, karena siswa itu tidak suka dengan materi yang diberikan panjang oleh gurunya yang bersifat monoton juga, sehingga siswa itu cepat bosan. Nah, tapi kalau belajar sambil bermain, nah itu akan membuat siswa itu lebih aktif gitu, tidak monoton gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.